Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujid-mujidah hebat? Alhamdulillah selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia. Allahu Akbar. Oke anak-anak ustazah, kali ini kita mau belajar PAI. Nah, sebelum belajar sikap berdoa dulu. Sikap berdoa, tadahkan tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak ustazah, hari ini kita mau belajar PAI tentang Allah itu ada. Disimak ya anak ustazah. Anak ustazah, apa ya bukti adanya Allah? Apakah Allah itu memiliki bentuk seperti kita manusia? Atau apakah Allah itu besar seperti gunung? Nah, kali ini kita bakal belajar mengenai bukti adanya Allah. Sebelum kita belajar bukti adanya Allah, sekarang ustazah mau anak ustazah coba bernafas, tarik nafasnya, lalu buang. Nah, nafas anak ustazah itu apakah terlihat bentuknya? Apakah nafas anak ustazah itu besar ataukah kecil? Apakah bentuk nafas anak ustazah itu segitiga atau berbentuk bulat? Kelihatan nggak? Tidak kelihatan, tapi ada, tapi dirasakan. Nah, seperti itulah Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan tumbuhan juga. Tetapi Allah itu maha kuasa. Nah, Allah itu ghaib, bisa dirasakan keberadaannya, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya, yaitu tidak memiliki wujud. Nah, bukti adanya Allah itu dapat kita lihat adanya peristiwa siang dan malam. Nah, ketika siang hari, matahari terlihat cerah. Nah, sore semakin sore mataharinya sudah tidak ada lagi, berubah menjadi malam hari berganti dengan bulan. Siapa yang mampu mengatur perubahan antara siang dan malam kalau bukan Allah? Tidak ada manusia yang mampu untuk menggerakkan atau merubah peristiwa siang dan malam. Nah, peristiwa siang dan malam itu bukti adanya yang mengatur. Bukti adanya Allah lah yang mengatur siang dan malam. Bukti yang kedua adalah adanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu adanya di bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan tumbuh dan berkembang. Mereka, Allah lah yang memberikan kebutuhan mereka. Allah juga yang mengatur kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, adanya tumbuhan, hewan, dan manusia memberikan bukti bahwasanya adanya Allah. Karena tidak ada makhluk manapun yang mampu menciptakan hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Anak ustazah, ternyata tata surya itu tidak pernah tabrakan. Nah, yang membuat tidak bertabrakan itu Allah yang mampu mengaturnya. Tata surya, kita manusia hanya mampu tinggal di bumi, tidak mampu tinggal di tata surya yang lainnya seperti Saturnus, tidak bisa. Tetapi Allah memberikan bumi tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, Masya Allah ya, tata surya yang begitu tersusun dengan rapi tidak pernah bertabrakan. Siapa yang mengaturnya? Allah. Bukti yang keempat adalah Allah mengatur apa yang terlihat oleh mata kita, seperti
jantung, usus, paru-paru. Nah, organ tubuh kita di dalam, mereka bekerja tanpa kita ketahui, tanpa kita dengar suaranya, tanpa kita dengar cara bekerjanya. Masya Allah, begitu indahnya pengaturan Allah agar manusia tidak terganggu dengan cara kerja organ tubuh kita, agar manusia itu tidak terganggu, sehingga Allah itu tidak memberikan suara ketika organ tubuh kita bekerja. Seperti usus lagi menggiling, kita tidak pernah mendengarnya. Seperti jantung memompa darah, kita tidak pernah mendengarnya. Itulah hebatnya Allah, mampu melakukan pekerjaan, memerintahkan agar organ tubuh kita itu tidak bersuara, agar manusia fokus untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Wah, begitu banyak ya nikmat yang Allah kasih sama kita. Yuk kita belajar cara bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Yang pertama yang kita lakukan adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran atas nikmat mata yang Allah berikan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua, bisa dengan membantu mama, membantu papa di rumah. Nah, itu merupakan bentuk syukur kita atas tangan dan kaki yang Allah berikan. Terus, yang keempat, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, menolong sesama makhluk Allah, menolong teman, menolong hewan.